Kalau ada wartawan yang salah, betul memang ada yang salah. Harusnya wartawan yang meliput kasus hukum itu memang harusnya orang yang mengerti hukum. Kan itu yang harus dilakukan oleh media-media kita dalam merekrut wartawan. Terus terang saya masih bingung dengan apa yang dimaksud dengan melanggar HAM dan bagaimana pembelaannya. Karena yang selama ini saya rasakan faktanya, HAM, pembelaan HAM masih pada pelaku, tapi belum kepada korban. Itu sangat saya rasakan. Kemudian yang kedua, saya juga ingin tanya kepada teman-teman dari Komnas HAM. Komnas HAM ini kalau tidak salah adalah mitra dari pemerintah yang dibiayai oleh APBN. Kemudian setahu saya juga Komnas HAM ini fungsinya, Komnas HAM adalah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi dan mediasi. Artinya ada advokasi juga yang seharusnya dilakukan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran HAM, bukan hanya kepada pemerintah. Nah, yang saya belum lihat bagaimana Komnas HAM melakukan advokasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran HAM. Karena selama ini yang saya lihat juga kejadian-kejadian misalnya ada demo yang kemudian ada dikatakan bahwa pemerintah represif. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Mahfud bahwa aparat represif itu karena dipanas-panasin gitu. Karena kemudian juga masyarakatnya melakukan tindakan yang tidak pada tempatnya dan melanggar HAM. Bakar ban di jalanan. Kemudian melempari polisi misalnya seperti itu. Kemudian merusak halte dan lain sebagainya. Bahkan mobil pun ada yang dilempari sama pendemo. Apakah itu juga tidak melanggar HAM? Bagaimana advokasi yang dilakukan Komnas HAM kepada masyarakat yang seperti ini? Bukan cuman kemudian Komnas HAM hanya merujuk kepada pelanggaran pemerintah semata. Saya ingin ada fairness di sini, gitu ya. Bagaimana Komnas HAM yang dibiayai oleh negara, artinya juga dibiayai oleh rakyat, juga berfungsi fair, melaksanakan fungsinya sebagai lembaga advokasi, memberikan penyuluhan dan lain sebagainya. Saya juga bingung juga nih soal HAM ini juga saya bingung. Terus terang sebagai pribadi saya bingung. Kenapa saya bingung? Coba saya mau tanya nih dengan Mas Anam. Ya, salah satu contoh begini. Istri dipaksa berhubungan intim dengan suaminya ketika istrinya sedang haid. Atau perempuan sedang dalam keadaan tidak mood, kemudian dalam kondisi sakit atau kelelahan, dia nggak bisa melayani suaminya. Tapi dalam hukum agama itu nggak boleh. Tanya sama Ustadz Haikal. Terus HAM-nya di mana, Bos? Tolong jawab. Jadi kalau kita bicara HAM, ya, dengan definisi yang disampaikan oleh bapak-bapak penggiat HAM maupun dengan oleh Pak Mahfud tadi, kami ini sebagai rakyat yang bukan orang hukum bingung. Bingung saya. HAM yang seperti apa sih yang sebenarnya yang bisa ditindak? Yang vertikal kah, yang horizontal kah? Tadi dibilang lagi bahwa kok sepertinya teman-teman, bukan saya membela pemerintah, tapi saya ingin ada fairness. Kok sepertinya hanya kepada pemerintah gitu, HAM-nya dilakukan, tapi kepada, mohon maaf, kepada oknum, kepada ormas, kepada institusi-institusi lainnya yang non pemerintah yang melakukan pelanggaran HAM kok nggak diteriakin? Kok nggak ditindaklanjuti?
Kan nggak bisa juga kalau kita mau menyelesaikan HAM ini sebagaimana yang kita inginkan. Negara ini nggak akan pernah damai seperti Mas Tejo bilang bahwa Irma kemarin ya nggak senang, pemerintah nggak senang, rakyat nggak senang kalau nggak ada orkestra, nggak ada keributan. Begitu kan Mas Tejo? Nah sekarang kita mau mulai dari mana menyelesaikan kasus HAM ini? Apakah dari sisi pemerintah saja? Tidak bisa juga. Masyarakat banyak juga yang melakukan pelanggaran HAM. Dan siapa yang berkewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat kalau masyarakat juga punya kewajiban kepada negara untuk tidak melanggar HAM. Jangan cuma bilang bahwa haknya saja. Tadi saya lihat dari Adinda dari LBH tadi mengatakan seolah-olah bahwa pemerintah itu punya kewajiban. Nah, tetapi saya tanya lagi, kewajiban rakyat kepada negara apa? Apakah kemudian boleh masyarakat melanggar HAM? Adanya negara karena ada masyarakat, bukan cuma ada pemerintah. Adanya negara karena juga harus ada aturan. HAM kan nggak boleh juga melanggar aturan. Karena hak azazi manusia kemudian kita menafikan aturan, undang-undang. Kan nggak boleh juga Bang Arni. Jadi menurut saya kalau kita ingin betul-betul membuat negara ini aman, kemudian membuat negara ini ke depan menjadi lebih baik, nggak usah deh debat-debat kusir yang nggak karu-karuan. Toh Pak Mahfud tadi sudah bilang bahwa bukan tidak ada yang dilanggar oleh pemerintahan Jokowi ini terhadap kasus-kasus pelanggaran-pelanggaran ada. Tapi kategorinya yang disampaikan Pak Mahfud tadi ada bermacam-macam. Jadi bukan Pak Mahfud salah, menurut saya Pak Mahfud nggak salah. Dia sudah menyampaikan itu, mensosialisasikan itu kepada masyarakat. Kalau tadi dikatakan juga Bang Haikal, kalau ada wartawan yang salah, betul memang ada yang salah. Harusnya wartawan yang meliput kasus hukum itu memang harusnya orang yang mengerti hukum. Dia punya dasar pendidikan hukum. Sehingga diksi-diksi yang digunakan itu dipahami secara hukum. Dasar hukumnya jelas. Kan itu yang harus dilakukan oleh media-media kita dalam merekrut wartawan. Sehingga kualitas dari apa yang disampaikan kepada publik itu menjadi benar. Jadi saya nggak ngelihat ini hal yang luar biasa yang kemudian membuat gaduh, enggak juga. Pak Mahfud menyampaikan itu menurut saya untuk juga mensosialisasikan kepada masyarakat. Soal bagaimana kemudian dipersepsikan oleh teman-teman penggiat HAM bahwa ini begini, ini begitu, ini begini, ini begitu, ya boleh-boleh aja. Saya pribadi menghormati dan mengapresiasi apa yang dilakukan misalnya Bang Haris Ashar selama ini sudah menjadi pendamping kawan-kawan ya yang terkena kasus-kasus HAM. Saya hormati dan saya juga berterima kasih dengan itu gitu. Tapi saya juga ingin menyampaikan sekali lagi, ayo kita bicara fair. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, iya kan? Nggak mungkin juga masyarakat melakukan kalau misalnya tidak ada perbuatan yang mungkin tadi disampaikan oleh Bang Haikal. Tapi nggak mungkin juga pemerintah misalnya atau aparat melakukan tindakan represif kalau misalnya rakyatnya juga taat aturan dan taat hukum. Kan itu persoalannya. Kenapa mesti diributin? Ayo kita sama-sama selesaikan ke depan. Nggak usah kita berdebat kusir macam-macam. Nggak usah saling menyalahkan seolah-olah kita yang paling benar, kita yang paling bersih, kita yang paling hebat, kita yang paling pinter. Tapi coba, di sini ada beliau, profesor kita nih, Bang Irman Putra Sidin. Mungkin kita bisa dapat banyak hal dari beliau juga yang positif-positif. Ada Bang Gayus Lumbun di sini, ada juga yang bisa kita dapatkan yang positif-positif dari yang akan beliau nanti sampaikan. Jangan juga yang jelek-jelek aja gitu yang mau kita sampaikan, yang kisruh-kisruh aja, yang ribut-ribut aja yang mau kita sampaikan kepada publik. Cukuplah gitu ya, yang sudah lewat sudah. Nah kemudian mari kita ke depan ini kita duduk bersama, kita punya positive thinking, ya kita harus jangan husnuzon, kita harus jangan suuzon tapi harus husnuzon, ya kita juga harus tabayun misalnya kalau ada masalah yang harus bisa kita selesaikan sama-sama, kenapa enggak gitu. Jangan selalu dipertentangkan hal-hal yang menurut saya
itu nggak patut dipertentangkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Boleh Bang Karni. Pemirsa, ada apa Pak? Boleh tanggapin sebentar Pak Karni. Pendek ya? Pendek. 1 menit. Jadi Bu Irma terima kasih. Bu Irma mencoba membuat masalah ini menjadi adem, tenang gitu ya. Terima kasih. Namun nggak bisa juga Bu Irma, karena ini diangkat di LC karena itu penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Tidak mungkin wartawan selama ini disalahkan terus ketika potong kutip. Kan tadi Bu Irma bilang tidak ada api kalau tidak ada asap. Jadi ya wajar saja wartawan mengutip demikian. Satu lagi ini, bagaimana pendapat Bu Irma kalau Presiden Pak Jokowi berkata tindak kelompok yang menghalangi ibadah Natal? Ini kan mengandung wacana berikutnya, emang selama ini ada yang menghalangi ibadah Natal? Kan nggak ada. Ada Bang. Barusan di Sumatera Barat ada 2 kabupaten yang melarang perayaan Natal. Saya mengutip Sebentar, kembali lagi ke kan tadi pernyataan Abang beliau. mengatakan tidak ada, kan ada. Ya, Kalau ya. Pak Presiden menghimbau, Cakep apa kalau itu. salahnya? Nggak ada Bagus. salahnya juga. Himbauannya bukan begitu, himbauannya mari Nggak jaga ada Natal. salahnya Bos. Mari jaga Natal Ya. dengan tertib dan Nggak ada damai. salahnya. Semoga Jadi memberi jangan berkat juga kepada pengikutnya dan semuanya. disalah-salahkan juga nggak ada salahnya Bos. Ya. Hanya menghimbau Bos.